Halo guys, sawadikap, komambiar dan kaum rebahan, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Donghua Solen episode 221. Di episode sebelumnya, setelah mengetahui pergerakan pasukan kerajaan Tiando, Bibi Dong menugaskan 7 sekte teratas untuk memblokir dan mengalahkan pasukan kerajaan Tiando sebelum tiba di perbatasan Cheling Pass. Sementara itu, setelah pasukan aliansi tiba di titik pertemuan, Tang San secara pribadi memimpin pasukan Tang menyatakan siap bergabung dengan Kekaisaran Tiando. Yang jelas saja hal tersebut disambut baik oleh Xiu Beng. Oke, sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya. And enjoy your time. Beberapa saat kemudian, Tang San menjelaskan, demi mencegah pasukan musuh menyerang ibu kota, dia telah mengirim surat kepada Sekte Haotian untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian Xiu Beng menawarkan kepada Tang San untuk menjadi wakil jenderalnya. Tang San mengatakan bahwa dia tidak ahli dalam perang militer, namun dia akan berusaha membantu mencegah pasukan Mastro musuh untuk memasuki perang utama. Meskipun dikatakan Kekaisaran Wuhun memiliki 70.000 Mastro, namun Mastro di bawah level 30 bukanlah menjadi ancaman. Terlebih lagi ada 30.000 pasukan yang menjaga ibu kota mereka, dan 20.000 pasukan mereka dikatakan tengah berperang melawan Kekaisaran Xinglu. Sehingga jika di total pasukan Mastro yang akan dihadapi kerajaan Tiando sekitar 20.000. Sedangkan di pihak mereka memiliki 4.000 Mastro kerajaan, serta ditambah 2.300 murid sekte Tang dan 10.000 pasukan Tang. Maka selisih Mastro di antara kedua belah pihak sangat sedikit. Terlebih lagi pasukan Tang dibentuk oleh Mastro tipe petarung dan telah dilengkapi dengan berbagai senjata rahasia. Kemudian Tang San menunjukkan salah satu senjata rahasia yang disebut Zuge Crossbow, memiliki bahan dasar baja, serta memiliki kekuatan serangan yang menakjubkan. Selain itu, ada 300 buah Zuge Crossbow yang dilengkapi dengan anak panah yang mampu untuk menembus baju baja. Mendengarkan hal tersebut jelas saja membuat Xiu Beng semakin percaya diri untuk menjalankan perang tersebut. Di sisi lain, beberapa Mastro Kekaisaran Wuhun yang dipimpin oleh Yu Guan terlihat sedang menjalankan misi rahasia untuk menyelinap secara diam-diam ke kamp pasukan Tiando. 局长老，过了这片树林，就到目的地了。大军的生路一定要彻底毁掉天道。 Sementara itu, Xiu Beng segera memerintahkan seluruh petinggi untuk melakukan rapat mengenai strategi perang nantinya. Bahkan Du Gubo juga terlihat telah tiba di lokasi tersebut. Mengetahui bahwa di usia Tang San yang masih sangat muda memiliki gelar guru kerajaan, sedikit membuat 2 orang jenderal di tempat tersebut meragukan kemampuannya. Namun tidak lama seorang jenderal bernama Marshal Gelong juga terlihat tiba di ruangan rapat. Dijelaskan, Gelong adalah pilar kerajaan yang memiliki julukan Naga 9 Nyawa, sekaligus komandan utama dari 3 pasukan kerajaan, bahkan memiliki kemampuan setara dengan seorang spirit Doulo. Gelong melaporkan bahwa dia baru saja kembali dari misi patroli, di mana Kekaisaran Wuhun telah menyiapkan pasukan di gerbang Cheling Pass. Dijelaskan gerbang Jieling berada tepat di tengah pegunungan Tianling, yang merupakan tempat paling berbahaya dan telah dijaga oleh ribuan pasukan Kekaisaran Wuhun. 打住啊！
快放下！那边放下！来，王哥啊！小心！动了！快一点！走，放！可以啊！动作都快点！看稳了！我这边好了，快点！好了，放！来，再拉！ Dikatakan, jika mereka ingin memenangkan perang kali ini, Gelong meminta Xiu Beng untuk bisa merebut gerbang tersebut. Namun, dikarenakan Jieling Pass memiliki ketebalan dan ketinggian ratusan meter, yang akan membuat mereka kesulitan untuk menghadapi pasukan Kekaisaran Wuhun, Xiu Beng mengusulkan untuk memutar dan menyerang dari arah lain. Gelong beranggapan bahwa hal tersebut justru akan merugikan pasukan mereka. Pasalnya, untuk mengitari gunung, pasukan mereka secara otomatis akan memasuki wilayah musuh. Salah satu jenderal kemudian menegaskan, meskipun Jieling Pass sangat sulit ditembus, namun dataran di tempat tersebut cukup datar. Oleh sebab itu, asalkan gerbang tersebut bisa ditembus, mereka akan secara otomatis memasuki wilayah kerajaan Barak. Dan jika mereka gagal menyerang, maka di waktu yang sama mereka bisa mundur dengan aman. Oleh sebab itu, dia mendesak Xiu Beng untuk menuruti perintah Jenderal Gelong menerobos gerbang tersebut. Gelong melanjutkan, meskipun dikatakan mereka tidak memiliki keunggulan dalam jumlah mastro, namun dalam segi kekuatan militer mereka akan sangat diuntungkan. Terlebih lagi menurut analisanya, meskipun Kekaisaran Wuhun menguasai puluhan kerajaan, namun sebenarnya pasukan yang bisa mereka kirimkan hanya sekitar 600.000 untuk menghadapi dua kerajaan. Sehingga bisa dipastikan, pasukan militer yang akan mereka lawan hanya sekitar 400.000 pasukan. Dengan alasan tersebut, Gelong sangat yakin jika mereka bisa mengatur rencana dengan baik, maka kemenangan pasti akan berada di pihak mereka. Tang San mengatakan, meskipun mereka memiliki keunggulan jutaan pasukan, namun di sisi lain strategi Gelong masih memiliki kekurangan. Pasalnya perang kali ini tidak hanya melibatkan pasukan militer, tetapi juga ada campur tangan dari pasukan mastro. Meskipun Tang San telah berjanji kepada Xiu Beng untuk membantu menahan pasukan mastro, namun pasukan garis samping yang menyuplai pasukan garis depan juga harus diperhatikan. Oleh sebab itu, Tang San mengusulkan untuk membantu Jenderal Gelong mengamankan pasukan garis samping dengan 7 anggota Moseseknya. Sementara itu, mengetahui bahwa Xiao Wu kali ini benar-benar telah dibangkitkan masih membuat beberapa rekannya sulit untuk mempercayainya. Tidak lama, Mu Bai dan Ju Jing juga terlihat tiba di lokasi tersebut. Kemudian Xiao Wu memberikan 2 tulang roh yang sebelumnya Tang San dapatkan kepada Mu Bai dan Ju Jing. Yang pertama adalah tulang lengan, yang Tang San dapatkan dari macan bermata putih dan sangat cocok untuk Dai Mu Bai. Sedangkan yang kedua adalah tulang roh yang Tang San dapatkan dari hantu Dolo, serta sangat cocok untuk Ju Jing. Beberapa saat kemudian, dipimpin oleh Tang San, 7 Moses Rex yang bekerja sama dengan murid Aula Kecepatan mulai melakukan misi mereka untuk mengamankan pasukan konsumsi kerajaan Tiando. Pasalnya dengan kecerdikan Bibi Dong, Tang San menduga bahwa Bibi Dong akan mengambil sebuah kesempatan untuk menghancurkan musuh tanpa menyerangnya. Terlebih lagi, mereka memiliki banyak mastro elit yang mampu melakukan misi rahasia. Di sisi lain, mengetahui bahwa jarak mereka hanya tinggal 30 km dari pasukan pangan, Yu Guan memerintahkan pasukannya untuk tetap waspada. Dan dalam jarak 5 kilo lagi, mereka akan berpisah menjadi 2 tim untuk mendahului pasukan lainnya melakukan tugas tersebut, serta meminta mereka untuk tidak melakukan pertarungan jangka panjang dan bergegas membakar persediaan bahan pangan. Di sini, Yu Guan juga berambisi untuk menemukan keberadaan Tang San demi membalaskan kematian hantu Dolo. Pasalnya setelah kematian Gu Mei, Yu Guan saat ini tidak lagi memiliki teknik penghenti waktu, sehingga membuat posisinya di Kekaisaran Wuhun menurun drastis. Bahkan dia diperintahkan untuk melakukan serangan diam-diam di garis belakang. Singkat cerita, 5 hari berlalu,
dan pasukan utama mulai membangun beberapa camp di garis perbatasan. Namun tidak lama Bai Zhenxiang melaporkan bahwa dia melihat beberapa Mastero dengan cepat mendekat ke arah mereka dari arah barat. Mengetahui hal tersebut, Tang San segera memerintahkan rekan-rekannya untuk berpencar melakukan tugas mereka masing-masing. Sementara dirinya dan Xiao Wu akan menuju ke arah lokasi tersebut. Tidak lama, Tang San bertemu dengan beberapa murid aula kecepatan yang melaporkan bahwa pasukan musuh berjarak sekitar 10 km dari mereka, sehingga mereka tidak bisa terbang lebih dekat. Kemudian setelah memerintahkan anggotanya untuk terus menyelidiki, Tang San bersama Xiao bergegas menuju lokasi tersebut dengan pelindung laut luas. Nah, itulah alur cerita Donghua Soulen episode 221. Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya. Di sini Cok Santuy pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya and bye-bye.